Karena kalau kita terlalu bangga karena dalam aspek bisnis, ujung akhirnya kan kita juga untuk nyari uang kan, saya mohon maaf. Ujung akhirnya kita nyari uang. Itu ada aspek pasar sama aspek kompetensi atau teknis. Nah, kalau terlalu bangga dengan aspek kompetensi, nggak mau ada yang memasarkan atau yang gunakan, ya percuma juga, mohon maaf loh. Itu yang terjadi juga. Jadi mohon maaf, paten-paten atau penelitian-penelitian itu hanya ditaruh di sini, menjadi menara gading. Tapi alhamdulillah kalau saya hasil penelitiannya bisa berkontribusi nyata. Artinya karena ada inspirasi dari lapangan juga, aktual. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak-kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Kembali lagi pada program alumni kebanggaan FMIPA UGM, di mana pada hari ini kita kedatangan Dr. Haji Sutarmin SSI MM, Kepala Pusat Inkubator Bisnis Universitas Peradaban. Beliau lahir di Boyolali 21 September 1974, menyelesaikan S1 Kimia di FMIPA UGM, S2 dan S3 di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Mengawali karir sebagai supervisor KISI PT Indeso Aroma Purwokerto, kemudian mencapai posisi sebagai manajer. Selanjutnya menjadi dosen Universitas Peradaban dan saat ini menjadi Kepala Pusat Inkubator Bisnis Universitas Peradaban. Selain menjadi dosen, beliau juga terjun ke dunia bisnis dengan mendirikan beberapa perusahaan di bawah naungan Atta Group. Pastinya kita penasaran dengan bagaimana sebenarnya awal kisah dari Bapak Sutarmin. Namun sebelum kita masuk, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu bagaimana kabarnya nih Pak Sutarmin. Monggo. Alhamdulillah baik sekali, Pak Bambang, teman-teman. Alhamdulillah. Iya, mungkin kita langsung masuk saja Pak. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, bagaimana dulu bisa tertarik masuk ke FMIPA UGM? Mungkin bercerita atas mungkin hal yang ingin diketahui oleh Pak Bambang. Jadi saya itu kan dari namanya kan jelas orang desa gitu ya. Jadi namanya Sutarmin itu bisa jadi nama terakhir yang ada di dunia ini. Gitu. Yang berikutnya bahwa saya itu memang di lingkungan kampung saya itu hampir nggak ada orang kuliah, tapi saya termotivasi. Nah, jadi rata-rata di kampung saya itu rata-rata SD, SMP pada berhenti. Nah, saya tinggi-tingginya dulu namanya Sekolah Teknik Menengah atau SMK. Sekarang SMK, dan saya meminta belajar bahasa Inggris. Tapi pada saat di SMA itu ternyata bahasa Inggris saya itu malah jeblok. Tapi ada termotivasi salah satu guru yang lulusan D3 Kimia. Waktu itu ada bantuan percepatan tambahan guru pada tahun kalau nggak salah antara sekitar 87 sampai 90. Itu ada MIPA membantu pengadaan tambahan guru waktu itu secara nasional, dan saya kebetulan mendapatkan salah satu guru yang namanya Pak
Widodo. Dan itu beliau adalah guru kimia. Lah yang kebetulan mungkin saat itu ya saya entah caper, entah apa, tapi kan memang saya itu terbiasa duduk di depan, biasa bertanya. Jadi istilahnya, kalau istilahnya sekarang mungkin kritis atau apalah kayak gitu. Atau mungkin ya kalau dianggap orang lain ya bisa aja mencari kayak caper gitu. Tapi enggak, sebetulnya saya akan memaksimalkan potensi yang ada, sebetulnya gitu. Nah, ada satu sampai hari ini yang terkesan dan ingat adalah ada satu pertanyaan waktu itu. Tapi satu hal, bahwa saat itu kalau kita flashback ke belakang, berarti ketika seseorang lulus D3, itu kelihatan masih culun pasti. Tapi kita menganggapnya kan tetap guru. Tapi kalau melihat sekarang itu pasti masih usia berapa sih? Berarti mungkin baru 19 atau berapa, 20 lah. Kan sebetulnya masih sangat muda. Tentu dia butuh teman, kira-kira gitu. Butuh apa ya? Bagaimana bisa mengajar yang sangat apa ya? Mengalir kan gitulah. Saya itu kok gayung bersambut bertanya, satu pertanyaan saya, karena beliau guru kimia. Jadi ketertarikan saya, Pak, mohon maaf, kalau sifat apa itu hidrogen itu kan sesuatu gas yang ringan dan mudah terbakar. Sedangkan yang kedua oksigen itu eh, gas yang memang sebagai syarat pembakaran. Tapi kenapa setelah bereaksi jadi H2O kok justru dia memadamkan gitu kan. Nah, pertanyaan itu. Itu yang dari titik awal itu terus saya sangat akrab seperti anak sama orang tua, ceritanya gitu. Nah, itu juga yang akhirnya berpindah keinginan untuk dari jadi awalnya bahasa Inggris ke kimia. Ceritanya kimia itu sebetulnya arahnya ya waktu itu bayangan saya ya teknik kimia yang saya pahami. Nah, itu teknik kimia. Tapi saya kan tahu diri. Dalam prinsip saya, istilahnya orang pinter itu kadang kalah dengan ahli strategi. Orang pinter itu akan kalau tidak bisa mengelola strateginya ya kadang kalah, ya jelas kalah gitu. Nah saat itu karena saya tahu diri, saya nggak les, saya tidak punya daya dukung, orang tua nggak boleh saya kuliah, saya punya uang 100.000 saat itu. Nah 100.000 itu waktu itu mohon maaf, jadi mohon maaf waktu itu zaman tahun 93 itu FKIP itu kan second layer. Yang keguruan itu kan ada, jadi saat itu memang ada bidang yang istilahnya non FKIP sama FKIP kan gitu. Dulu ada kayak gitu. Jadi orang waktu belum ada sertifikasi itu nyun sewu mohon maaf, orang yang masuk keguruan itu ya level di bawahnya kiranya gitu, rata-rata. Saat itu loh nggih, sekarang berbeda, Karena mungkin tingkat kesejahteraan dan sebagainya. Nah, terus saya waktu itu nggak pede, saya mau mendaftar ke FKIP UNS, sebetulnya seperti itu, sebetulnya ceritanya. Tapi guru saya waktu itu Pak Widodo ngomong, jangan daftar UNS, daftar UGM. Wah saya takut Pak, kalau saya nggak keterima saya akan jadi kuli, saya akan jadi orang yang istilahnya pasti itu, saya harus keterima negeri. Nah satu hal akhirnya Pak Guru meyakinkan saya, kamu insya Allah bisa. Mungkin ya dari ukuran beliau bisa gitu. Dan alhamdulillah memang saya nggak apa ya, nggak ikut les ketika orang lain les karena nggak punya uang saya. Ada tryout yang gratis lah kayak gitu. Satu modal saya dulu namanya buku Intan Pariwara, untuk generasi dulu tahu. Bukunya warna biru karena itu memori saya yang sehingga sampai sekarang. Soal jawab ceritanya gitu. Jadi saya menganggap buku itu sebagai guru saya. Jadi pada saat itu saya kerjakan seperti saya diawasi, walaupun nggak ada yang ngawasi. Kalau saya misalnya saya orang kampung kadang harus ngarit, harus ke Tegal, ketika disuruh itu harus angon ya harus saya hentikan. Tapi tak ukur, saya berhenti pada detik keberapa, soal keberapa. Saya nggak nengok gini, kayak gitu. Jadi kalau itu terus akhirnya selesai saya sambung lagi. Sehingga saya ukur bahwa waktunya misalnya 90 menit, saya juga ngerjakan 90 menit. Tak ukur, saya selesai sampai kapan, bisa selesai. Jadi sekaligus memacu kecepatan. Yang nggak bisa seperti apalah. Setelah itu saya cek kuncinya.
Nah, saya cek intinya itu seharusnya nggak kalah. Saya kira justru saya punya waktu yang efektif. Dan alhamdulillah setahu saya waktu itu ada namanya matematika dasar. Itu kayaknya saya bisa ngerjakan semua waktu itu. Artinya saya pasti itu bisa ngerjakan. Karena kalau bahasa atau yang lainnya nggak bisa. Mungkin agak bias, agak ragu. Tapi kalau hitung-hitungan pasti kan. Lebih pasti. Jadi itu alhamdulillah satu ruangan yang tes waktu itu namanya apa ya? UMPTN atau apa itu saya tanya satu kelas yang terima saya saja. Itu. Jadi, lah itu ketertarikan saya seperti itu dan sampai hari ini mungkin ya lebih khusus kimia nggih. Karena fisika saya nggak begitu menguasai matematika ya. Walaupun demikian ya mungkin ada yang kesan yang teman-teman saya, "Ora tahu sinau kok bijimu apik-apik." Waktu itu kan awal kalau di MIPA itu kan kuliahnya namanya MKDU atau apa ya. Jadi waktu itu digabung seluruh IPA, seluruh MIPA gitu. Itu yang mendasari kenapa saya milih di MIPA UGM, ceritanya sampai titiknya di situ. Nggih. Iya, sangat luar biasa sekali Pak Sutarmin ini. Berarti memang dulu karena ada mentor yang mengarahkan seperti itu ya Pak. Ya betul. Karena memang Tapi di satu sisi memang di stimulasi itu saya jadi sangat sangat cinta sekali kepada khususnya kimia. Sampai anak-anak saya itu semuanya ada nama kimianya semua. Ada 3. Jadi ada yang pertama itu oksigen gitu. Yang kedua itu helium, dan ketiga itu hidra air gitu ceritanya. Karena istri saya kebetulan. baik, dan itulah mungkin ya Pak Sutarmin bagaimana pentingnya mentor yang bisa mengarahkan dan membantu dan menuntun seperti itu ya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya ini ketika itu kan mengenai ketertarikan ya Pak tadi. Nah ini sekarang pada saat sudah masuk nih Pak di FIPA UGM, maksudnya itu kan suatu kebanggaan tertentu seperti itu ya. Seperti yang dikatakan tadi bagaimana persiapan-persiapan spesifikasi yang dilakukan oleh Pak Sutarmin sebelum tadi tes UMPTN itu banyak sekali ya dan mengorbankan banyak waktu dan tenaga pastinya. Dan itu perasaannya bagaimana Pak pada saat pertama kali masuk dan apa saja kenangan dan pengalaman yang didapatkan pada saat di FIPA UGM tersebut? Pernah ada KKN dari UGM, kepala sekolah itu bilang ke saya, ada KKN UGM, ini loh, orang yang bisa masuk UGM itu 1001 gitu kan. Otomatis loh, saya nggak pernah menyangka akan bisa masuk UGM, juga nggak pernah. Wong sekolah waktu itu masih nyeker, masih nggak pakai sepatu, nggak pakai apa gitu kan, masih gitu. Nah, tapi setelah masuk situ, ya tentu apa ya, luar biasa sekali untuk ukuran saya. Akhirnya bisa kumpul loh dengan orang-orang hebat. Satu hal yang menarik itu sampai pada saat mencari beasiswa, itu kan saya datang di kecamatan cari rekomendasi. Saya sampai panggil sama Pak Camat waktu itu. "Le, kowe kok pinter meneh iso ketemu MIPA UGM," gitu. Karena memang masih jarang sekali saat itu terus ada. Walaupun mungkin di dekat bandara, tapi daerah saya itu kecepit sebetulnya di Boyolali itu. Jadi itu yang mengenai kalau masalah kenangan. Dan kalau kegiatan saya itu ya sangat gimana ya. Pertama memang itu yang mungkin menjiwai saya sekarang mungkin sedikit punya usaha itu segala sesuatu itu kalau bisa efektif dan efisien. Nah, kenapa? Jadi saya itu mohon maaf ketika teman-teman saya pada main ke Bali atau studi apa, saya terus terang nggak ikut. Sampai sekarang pun ada yang membekas, "Oh, kamu dulu kan menghilang." Bukan menghilang. Memang saya waktu itu ya rada naik angkatan sih. Kalau UGM kalau rada cepet kan geser ya. Jadi saya meninggalkan angkatan lah istilahnya. Justru saya kenal itu banyak yang justru angkatan atas.
Karena saya mencoba untuk cepat lah istilahnya gitu saat itu. Nah, eh, saya pekerjaannya kalau di kos-kosan gitu ya, itu main kartu sebetulnya. Jadi suka main kartu sampai mencari gelar King of Gambler gitu, tapi pakai nilai itu. Jadi sampai kalau udah kayak gitu 24 jam kuat. Lah itu yang kadang itu sampai teman-teman itu pada dolanan mana kartu persamaan diferensial oleh atau kayak gitu kan masih istilahnya ya masih bisa ngikuti lah. Pak, karena itu yang komentar orang matematika malah karena kita artinya saya ceritakan tadi dulu itu antara fisika, matematika atau lainnya itu kan pada saat kuliah-kuliah itu kan digabung. Baru setelah semester spesifik istilahnya prodi ya baru memang dipisah-pisah. Jadi karena tapi kenapa saya berperilaku seperti itu sebetulnya supaya ngirit aja sebetulnya. Alasan utamanya supaya ngirit. Artinya saya mengurangi pengeluaran di luar lah istilahnya kalau pas ikut sana ikut sana. Sebetulnya alasannya itu. Dan itu yang perlu ya itu yang menjadi itu saya hampir 5 tahun itu makan nasi putih sama sambal apa ya kacang aja itu buatan sendiri dibikin asin gitu supaya awet. Itu jadi karena apa ya? Karena kita yang penting adalah saya menyambung nyawa sampai lulus kira-kira gitu. Kira-kira. Ya sambungan saya ya dengan beasiswa berbagai macam itu ya kita cari walaupun waktu itu ya nggak banyak tapi udah cukup membantu lah untuk kehidupan saya saat itu. Dan saat itu saya udah nguli bangunan. Pada saat masih kuliah itu kalau libur kalau apa gitu saya kalau libur itu ke Jakarta ke rawa-rawa ikut masang guding, masang apa. Nah, itu yang menempa saya sebetulnya kayak gitu. Oke. Ya, baik-baik. Sangat luar biasa sekali ya. Berarti memang dari apa yang saya dengarkan itu memang banyak sekali kesulitan-kesulitan dan rintangan, tapi Bapak Sutarmin ini seperti hanya dijalani saja seperti itu. Mungkin kalau anak sekarang mungkin sudah dipikir gitu, jadi gimana ini, tapi ya udah kalau lagi belajar ya belajar ya. Main kartu ya main kartu, mungkin seperti itu. Jadi fokus dan Oh, sebetulnya main kartu itu juga belajar ilmu statistik kok itu, Pak. Kalau statistiknya mau dapat A itu. Ilmu kemungkinannya itu. Kalau gambling lagi main kartu. Saya menang seringnya kayak gambler Bang. Cara ngitungnya itu wah ini nilai kemungkinannya sekian ini kan gitu kan dihitung. baik baik. Tapi mungkin apabila kita boleh melihat kembali ya Pak, itu pada saat Pak Sutarmen kuliah di sana itu sistem pembelajarannya bagaimana ya Pak pada saat itu ya Pak di FMIPA UGM? Iya. Ya, sekarang saya juga pengajar ya. Memang menurut saya agak berbeda jauh ya. Nah, dan saya merasa sih ini perasaan saya aja. Yang mendidik sesungguhnya itu ya zaman dulu sebetulnya menurut saya. Ini menurut saya. Karena apa? Setahu saya yang diajarkan oleh dosen itu mungkin paling banter 50% yang keluar nanti di ujian. Dan nilai itu ya memang dari E sampai benar-benar distribusi normal ya. Benar-benar kalau kita nggak belajar, nggak menyiapkan diri ya dapat sisir atau istilahnya E kan. Nah itu yang berbeda dalam proses pembelajaran. Itu yang sebutnya menempa. Dan hebatnya apa ya? Ini mungkin ya pendapat pribadi atau tapi fakta di lapangan. Menurut saya orang yang rata-rata dulu kuliahnya di MIPA, memang MIPA itu atau VIPA gitu dulu, itu istilahnya kurang favorit lah sebetulnya maksudnya diakui. Kan kurang favorit, pasti level 1 kedokteran, farmasi, teknik secara umum. Kan gitu. MIPA itu kayaknya mungkin pada level 4-5 saat itu kalau istilahnya gitu, kalau di klasterisasi. Tapi kemarin saya baca dari lulusan UGM juga yang sekarang di Jerman itu namanya MIPA itu adalah
Madacer, jurusan Madacer, masa depan cerah. Jadi MIPA itu memang sebetulnya menurut saya masa depan cerah. Masalahnya memang kalau sekarang saya kan di manajemen, guyonannya apa? Orang MIPA itu sekolah angel-angel ngulik duit angel. Tapi orang manajemen sekolah hahihi, tapi ngulik duit gampang banget kayak gitu. Tapi memang iya, saya buktikan apa? Saya itu kuliah di manajemen S2 itu IP-nya 4. Dengan waktu 1 tahun 5 bulan. Dan itu rekor lah di sini. Ya karena biasa logika saja sebetulnya. Di MIPA kan menggunakan rasionalitas, biasa berpikir untuk pembuktian itu akan terbawa. Karena bagaimanapun ilmu manajemen, ilmu ekonomi, dasarnya ya logika. Logika berpikir dasen, daselen, ya daselen artinya apa? Ketika ada fenomena kayak gini, bagaimana kita mengambil keputusan kan gitu kan? Itu dasarnya kan logika sebetulnya gitu kan. Nah, oke. Jadi di ini penalaran yang istilahnya dosen-dosen yang menggembleng seperti itu tidak instan itu sebetulnya saya katakan juga ini termasuk kakak tingkat saya yang membawa ke suatu perusahaan itu sekarang posisinya vice president direktur. Artinya posisi sangat tinggi. Bukan pemilik tapi sampai istilahnya jadi dan orang dari MIPA itu banyak sekali. Justru di tempat kami yang akhirnya menjadi di apa ya? Dengan teknologi tinggi yang dengan inovasi-inovasi pasti saya jamin itu mesti harus orang MIPA-nya, ex MIPA-nya banyak. Kalau mau loh, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak percaya dengan omongan saya juga boleh. Karena apa? Mereka terbiasa untuk berpikir itu. Tantangan-tantangan itu harus diselesaikan, bukan aplikatif semata. Kalau aplikatif kan udah bukan hanya optimasi-optimasi, tapi sifatnya kan di sini perlu temuan. Nah, ini kalau di perusahaan saya dulu itu, yang saya tempati, yang saya pernah ikut, itu orang-orang MIPA justru banyak. Karena ownernya sudah menyadari hal itu. Nggak semua, dan akhirnya itu menjadi perusahaan yang sangat kuat dan terkenal. Termasuk mungkin yang merekomendasikan saya namanya Pak Dayat itu juga pernah di sana gitu. Dan sekarang jadi itu apa? Walaupun perusahaan dalam negeri bisa membuat vanili dari minyak cengkeh itu kan kalau nggak didasari oleh apa ya dulu mungkin riset-riset yang kuat, yang nggak belum tentu mencapai itu, gitu mungkin ya. Kemudian jika kita berbicara mengenai bagaimana kelanjutan dari sarjana FMIPA UGM seperti itu ya Pak Sutarman. Nah itu sebenarnya kesempatan karirnya di masa sekarang itu bagaimana sih Pak menurut Bapak sekarang? Apakah kita harus menggabungkan atau apa yang harus diperhatikan ya Pak? Monggo. Tidak salah, tidak salah. Karena itu kompetensi dasar orang yang butuh itu. Tapi coba disentuh sedikit. Sentuh sedikit dengan sedikit istilahnya ilmu manajemen atau kewirausahaan dikit. Mereka punya potensi jauh lebih besar daripada orang lain. Artinya untuk bisa, ya saya nggak tahu apakah level tertinggi itu sebagai pengusaha atau peneliti kan gitu. Kalau menurut saya kebetulan kan juga peneliti, tapi kayaknya kok saya lebih bangga jadi seorang usahawan. Karena apa? Saya bisa merekrut peneliti, saya bisa merekrut itu. Tapi nggak ada peneliti merekrut usahawan, jarang sekali. Mitra sih iya gitu. Jadi itu, dan itu tapi penting, tetap penting. Tapi satu hal, makanya, dan daya tampung belum tentu seluruh lulusan MIPA di Indonesia itu semuanya untuk bisa mencari pekerjaan. Ya. Nah, alhamdulillah saya memang diberikan apa ya nggak tahu ya istilahnya proses yang mungkin nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan kenapa bisa seperti itu dan kenapa saya mengambil hal itu dan ada kebanggaan seperti itu. Tapi satu hal memang seandainya saya boleh usul, tapi kayaknya ya
supaya ada perubahan paradigma, sedikit tahu mengenai ya entrepreneurship sama manajemen ya minimal kayak gitu. Karena kalau kita terlalu bangga dengan karena dalam aspek bisnis, pakai ujung akhirnya kan kita juga untuk nyari uang kan, nyun sewu, mohon maaf. Ujung akhirnya kita nyari uang. Itu ada aspek pasar sama aspek kompetensi atau teknis. Nah, kalau terlalu bangga dengan aspek kompetensi, nggak mau ada yang memasarkan atau yang gunakan, ya percuma juga, mohon maaf loh. Itu yang terjadi juga. Jadi mohon maaf, paten-paten atau penelitian-penelitian itu hanya ditaruh di sini, menjadi menara gading. Tapi alhamdulillah kalau saya hasil penelitiannya bisa berkontribusi nyata. Artinya karena ada inspirasi dari lapangan juga, aktual. Itu perbedaannya. Ya, tolong dibedakan juga dengan ilmu teknik yang juga enggak loh ya. Karena maksud saya gini, semua ilmu apapun tetap fokus pada IPA itu adalah pengembangan ilmu untuk ilmu. Tapi kalau dia setelah itu kan ketika dia menjadi peneliti dari sejak masuk sampai pensiun, sebetulnya mohon maaf dia nggak berkembang loh. Pasti pada saat karir pasti dia akan ada manajerial, ada hal-hal lain dalam membuat keputusan yang istilahnya pasti dipercaya. Kalau sampai hanya di quality control terus atau di R&D terus yang sifatnya neliti, berarti nggak ada perkembangan dan kita akan menjadi orang pasti bawah. Tapi ketika mampu mencapai level manajerial, tapi itu kan perlu soft skill, perlu yang istilahnya pemikiran. Nah, ini juga yang kenapa dulu saya itu nggak tahu ilmu manajemen apa, tapi sudah nyadari sejak awal. Saya orang MIPA itu kalau nggak pasti gaji waktu itu 300 mestinya harus puas. Tapi kayaknya saya harus tahu manajemen loh. Dan kok ya nggak sadar saya masuk ke situ gitu. Gitu mungkin. Baik. Berarti itu ya Pak, walaupun mungkin kita tadi seperti yang sudah diucapkan di awal, bahwa FMIPA itu ada basisnya, tapi ya itu ya Pak, jangan lupa berkembang dan terus penasaran seperti itu ya Pak. Ya, karena dengan interaksi MIPA itu dengan interaksi itu akan sebenarnya akan ada inspirasi-inspirasi. Apa yang dia teliti seandainya pun kalau dia mengenal sosial ekonomi masyarakat, ada inspirasi baru yang sebetulnya lebih bermanfaat. Tidak hanya riset gap saja, nanti juga berbasis pada fenomena gap yang ada. Misalnya kenapa di sana sering ada puting beliung, kayak misalnya gitu, supaya supaya tidak ada pemukiman, misalnya kan itu kajian-kajian yang sifatnya, atau mungkin hal-hal lain. Sekarang itu bisnis yang saya geluti itu ya dasarnya dari MIPA, tapi hebatnya saya apa? Saya lebih dari yang lain. Karena apa? Yang lainnya berbasis bisnis, keputusan bisnis, kalau saya ada analisisnya. Bagaimana harus dicek dulu bahan ini cocok enggak dengan air, karena saya punya basis itu. Saya unggulnya di situ. Termasuk kalau sampai nanti saya juga ingin cerita keputusan MIPA saya pakai untuk keputusan pembelian. Saya nggak tahu apakah itu nanti mungkin kalau supaya nggak lupa, saya itu pernah membuat keputusan waktu jadi manajer pembelian. Saya rumus namanya kadar itu sebagai penentu harga. Sebelumnya penentunya nggak harga, pokoknya kilogram. Tapi karena saya orang MIPA, dengan kadar ini, supaya apa? Waktu itu kan bahannya sortir, kurang. Nah, bagaimana memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk usaha itu jalan lagi. Tapi kalau hanya dibeli berdasarkan kilo, itu nggak menarik. Karena mereka rugi. Tapi akhirnya kami insentif, oke, kalau kadar Anda sekian, kami bayar sekian. Tapi kita bisa proyeksikan dengan ada namanya GC. GC kan teknologi tinggi. Dengan GC kita konversi kepada harga, kita konversi kepada keputusan. Itu yang membawa masyarakat juga untuk membuat yang lebih baik. Kan itu keputusan-keputusan yang dasarnya MIPA sebetulnya kan gitu. Tapi kalau nggak punya itu, saya jamin mohon maaf ya,
beda keputusannya saya kira gitu. Baik, baik. Iya, berarti sangat luar biasa sekali ya tadi penggabungan-penggabungan dan terapan mungkin datang dari pengalaman juga dan ilmu yang sudah didapatkan di Ya. awal diaplikasikan seperti itu ya, Pak. Mohon maaf Dan karena saya kemudian ditanyanya sekarang ya. Karena ditanyanya sekarang. Kalau dulu mungkin pikiran saya ya di koridor kacamata kuda IPA baru harus seperti ini. Ada yang seperti itu, tapi mungkin ada yang saja tidak. ya, baik Pak, baik. Kemudian berbicara mengenai perusahaan tadi juga yang dibicarakan oleh Bapak Sutarmin, mungkin itu ya Pak, menarik untuk kita gali lagi itu bagaimana perjalanan karir dari Bapak Sutarmin sendiri. Pada saat awal lulus itu yang dipikirkan apa gitu? Apa saya mau, apakah perusahaan itu sudah ada di pikiran pada saat pertama kali lulus, atau saya mau kemana, mungkin bisa diceritakan dan dari perjalanan tersebut hingga saat ini, hingga membangun perusahaan, menjadi dosen. Monggo. Ya. Setelah saya lulus itu, saya langsung keterima di 3 perguruan tinggi menjadi dosen dan CPNS sebetulnya. Jadi saya itu dulu ada program namanya Bank Dunia, Urge sama DU, karya siswa. Jadi saya itu keterima di UNS, keterima di Undip, dan keterima di Unsud. Yang tes hanya UNS, Undip nggak tes. Nah, yang keterima hanya 2, satu UGM saya, satunya dari orang Undip. Sampai saya dicari-cari memang. Kemudian yang di Unsud itu memang banyak yang keterima, tapi kayaknya saya di urutan pertama gitu. Tapi saya ke sini datang untuk kalau boleh waktu itu calon istri saya dialihkan boleh enggak, tapi kan nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Ya daripada kosong maksudnya. Ya dulu rekrutmennya agak aneh. Jadi ketika saya mau daftar di mana aja keterima memang. Daftar aja di mana? Di Jawa aja saya keterima hampir semuanya. Apalagi di luar Jawa kan. Tapi teman-teman saya yang seangkatan dan saya itu lulusnya agak cepat memang ya maksudnya untuk ukuran saat itu 4 tahun gitu kan termasuk cepat dulu. Nah terus singkat cerita saya baru di saat yang lain perusahaan yang saya tempati sampai 15 tahun tadi itu saya direkomendasi namanya Pak Dayat yang sekarang Profesor Nur Dayat itu yang di MIPA di kimia. Beliau sebelumnya di perusahaan itu. Jadi kalau nggak salah itu kira-kira jadi perusahaan itu memang sangat senang sama lulusan UGM. Tapi mereka juga rada sakit hati. Sakit hatinya di mana? Jadi ketika ditanya, jadi ada beberapa lulusan itu ada Prof Joko itu kan dulu pernah di situ. Ada Mas Wijaya. Jadi mereka itu ditanya sama pimpinan, nanti mau di swasta apa jadi dosen? Jawabannya itu rata-rata mau di swasta, mengabdi di swasta. Tapi baru 3 bulan rata-rata pada keluar jadi dosen gitu. Jadi mereka ya, jadi makanya tertarik, seneng karena ada pimpinan di situ, tapi juga kecewa. Nah, terus yang keluar terakhir itu namanya Pak Dayat, Prof Dayat itu yang sekarang sudah jadi profesor itu diminta, oke kamu boleh keluar asalkan dengan catatan kamu mencarikan orang seperti kamu, kira-kira gitu. Jadi saya nggak tes saat itu karena rekomendasi. Tapi itu saya kira juga nggak buruk-buruk amat. Ada memang satu lulusan yang dari UGM tapi memang ya masa probationnya nggak keterima. Nah istilahnya jadi menggantikan itu sih ceritanya gitu. Nah singkat cerita saya otomatis walaupun nggak tes nggak saya langsung diterima. Tapi terus karena saya keterima posisi 3 dosen 3 tempat tadi, ya waktu itu sebetulnya belum akrab, belum kenal baik, namanya ada kenal-kenal dekat, ada kayak calon mertua gitu, pesan ya kalau menolak kayaknya didatangi aja untuk supaya baik-baik, supaya nanti hubungannya baik. Tapi itulah malapetakannya. Jadi saya itu datang ke Purwokerto dari Jogja, pertama kali saya datang ke Purwokerto. Dari pagi itu ditahan sampai jam 9 malam. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa saya menolak karena saya sudah keterima di perguruan tinggi, sudah CPNS. Nah, justru karena saya terus terang itu, saya digondeli. Kan kakak-kakak tingkat saya kan sebelumnya kan katanya di mana itu di swasta.
tapi nyatanya pada jadi dosen. Nah, kalau saya itu sudah terus terang dari awal, Pak, saya sudah keterima jadi dosen, jadi saya mohon maaf saya kembalikan amanah itu, ya gitu. Nah, tapi justru itu karena saya dianggap jujur, dianggap itu malah digondeli. Sampai jam 9 malam waktu itu ditahan, akhirnya boleh, oke lah Pak, kalau gitu saya coba 6 bulan. Kalau saya cocok saya teruskan, kalau enggak ya saya tetap jadi dosen kayak gitu. Akhirnya dimulai. Disitulah akhirnya yang rencana jadi dosen seperti itu ya enggak. Tapi memang itu kalau saya dari sekarang ya memang perjalanan hidup saya mengalir seperti itu. Saya berkarir yang tadi mungkin sudah disampaikan dari pertama sebagai quality control. Nah, mungkin ya karena mungkin saya sama-sama perusahaan membutuhkan, saya diberikan tentu insentif-insentif, belum sampai 3 bulan gajinya udah 2 kali lipat dan sebagainya dan seterusnya seperti itu. Nah nah terus, awalnya kan memang masuk ke quality control mungkin dengan pembawaan saya yang mohon maaf meledak-ledak kayak gini, berani ngomong, itu akhirnya tukar tempat. Waktu itu saya menjadi di produksinya, terus, senior saya yang dari Teknik Kimia UGM, dipindah ke quality control, justru dibalik. Saya orang MIPA yang dulu keinginannya di Teknik Kimia, dapatnya Teknik Kimia setelah di pekerjaan malahan kayak gitu. Jadi sampai saya di produksi itu sampai lama sekali. Lama sekali ya istilahnya 10 tahun, total saya memang 15 tahun di industri. Itu perjalanan tapi di saat itu memang ada sesuatu ya istilahnya istri saya itu ngeyem-ngeyemi gini, ketika ya mungkin teman saya itu yang seangkatan yang sudah jadi profesor sudah 3. Ya. Mungkin ketika saya ngambil karir menjadi dosen, ya mungkin ya seandainya pun belum ya sudah dekat untuk menjadi guru besar mestinya kayak gitu. Tapi alhamdulillah saat ini walaupun saya menjadi dosen belum lama, kemarin sudah mengajukan udah mendekati profesor lah, udah itu jadi walaupun sudah kehilangan 15 tahun karena punya kompetensi, punya anu gitu di dosen pun walaupun saya hanya berangkatnya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Oh ya, saya update sebetulnya saya itu sekarang di ketua LPPM nggih. Jadi inkubatornya masih di bawah saya jadi ketua LPPM. Dan di perguruan tinggi sebetulnya saya itu pengennya nggak menjabat. Saya pengen bebas sebetulnya gitu. Tapi ya karena dioyak-oyak itu saya itu suruh jadi dekan, suruh anu saya memang nggak mau sebetulnya. Saya mau, tapi dengan catatan apa? Maksimal seminggu 2 kali datang sebagai pejabat. Lainnya saya tetap harus bebas. Nah itu saya masih mau. Kira-kira gitu. Nah, terus saya kuliah memang tahun 2011. Alhamdulillah. Jadi apa ya? Karir dari quality control kemudian deputy manager produksi itu kurang lebih 10 tahun. 10 tahun kemudian terakhir memang di manajer pembelian. Jadi alhamdulillah untuk ukuran biasanya industri itu biasanya loh ya, karirnya itu kan lurus. Misalnya kita orang teknis misalnya produksi itu yang mengalir produksi nggak akan masuk ke komersial. Saya termasuk orang satu-satunya yang alhamdulillah diberi bekal kemudahan untuk teknisnya. Jadi secara proses saya paham, pengendalian mutunya paham, komersialnya jadi paham. Nah, nggak semua orang punya kompleksitas yang masuk ke situ. Memang nggak semua. Biasanya orang yang ahli pemasaran ya pemasaran, teknisnya support terhadap penelitian dia dapat barang yang bagus gitu aja. Masalah urusan yang proses ya itu orang produksi, pengendalian mutu orang QC. Nah, kalau saya memang alhamdulillah itu. Dan ya gimana ya waktu itu memang saya kadang melihat awalnya kenapa masuk dunia bisnis itu kadang saya kan efisien tadi. Pengen bikin rumah yang ngirit gimana, nyetai sendiri gipsumnya. Awalnya gitu. Terus membantu orang bikin rumah, tapi lama-lama tahu bagaimana apa ya, teknis maupun komersialnya di situ. Tapi satu hal yang penting, keputusan bisnis itu nggak gampang. Artinya memulai itu kan nggak gampang. Kita paham, mohon maaf itu direktur-direktur, manajer-manajer itu bisa mengelola perusahaan.
Di perusahaan sendiri belum tentu bisa membuat keputusan yang baik, belum tentu. Baik, ya. Sangat luar biasa sekali perjalanan karir dari Bapak Sutarmin ya. Mungkin kalau boleh lebih spesifik Pak, ini saya ingin bertanya mengenai tadi ada beberapa perusahaan mungkin yang didirikan di bawah naungan Atta Group ya. Nah itu sebenarnya motivasi di balik itu apa Pak? Apakah ada keresahan tertentu atau pure untuk mengembangkan bisnis dan apa saja itu Pak yang dibutuhkan itu Pak? Itu sebagai alumni FMIPA mungkin ya untuk mendirikan perusahaan tersebut untuk penonton di rumah mungkin ada penasaran. Jadi monggo Pak ini. Hitungannya di perusahaan itu kita ya memang kita harus bekerja dalam tim. Mohon maaf mungkin ada beda culture antara dosen dengan di industri. Dulu memang salah satu motivasi awal ketika akhirnya menerima saya di swasta itu apa? Memang di situ kita apa ya, daya saing, keunggulan itu kan perlu ditempa, dibuktikan. Pada saat di perusahaan itu kan kadang sering ada pembangunan-pembangunan. Kok jadi bagus itu gimana caranya? Kan dulu kalau belum tahu caranya bikin gipsum ya gimana kok bisa halus, bisa rata waktu itu loh ya. Bahwa teknologi berkembang terus, sekarang ada namanya plafon vinyl itu PVC juga ada. Nah, itu yang harus juga kita ikuti, kita pahami bagi orang MIPA maupun bisnis. Saya itu belajar kok. Saat itu saya yang memang ngawal-ngawalinya sebagai namanya manajer produksi gitu. Manajer produksi. Kadang kan namanya manajer ya sebetulnya nggak teknis banget, tapi kan sifatnya istilahnya lebih ke penugasan, ya istilahnya punya waktu luang. Ya memang saya itu mungkin kalau saya mendefinisikan diri kan orangnya strategis, nah, gitu ya. Taktis, strategis. Lihat orang bangun kok, relingnya bisa bagus banget, kok bisa rapi, tak deketin tukangnya. Setelah ini bangun di mana gitu kan? Tolong ke rumah saya dikerjain. Dari situ saya diajari bikin gipsum gimana, nyetak gimana. Nah itu modal saya. Itu yang saya sebut. Kadang inspirasi-inspirasi itu kan bisa datang dari luar yang remeh-temeh. Dan alhamdulillah saya biasa bergaul dengan bupati, biasa bergaul dengan sopir ya biasa, bergaul dengan gue masih sekarang karena memang dari awalnya seperti itu. Nah, terus saya gratil dan seneng akhirnya jadi rumah saya itu 2 lantai itu besinya itu saya anyam sendiri walaupun posisi saya manajer. Dari apa tadi berkembang aku pengen zaman dulu kan yang rumah yang pakai list-list kayak kerajaan gitu kan yang rapi kan akan menambah kemewahan kan. Bagaimana murah tapi bagus kan gitu. Nah, itu akhirnya saya bisa bikin cetakannya. Ujungnya apa? Ternyata ide bisnis saya mulai muncul. Wah, ini kayaknya bisa saya bisa jadi pemborong nih gitu. Dari situ. Terus dari yang kayu. Kayu juga ya tata-tata mungkin memang alhamdulillah untuk ukuran Purwokerto saya sebagai posisi di PT Industri Aroma itu ya lebih dari cukup untuk pendapatan gitu kira-kira gitu. Jadi itu juga yang bersambut. Kadang mungkin sinis itu jualan ternyata setelah usaha itu yang dulu hanya pakai caping elek-elek itu ternyata gajinya lebih gede, pendapatnya lebih gede dari manajer itu. Ternyata setelah itu gede banget. Nggak sadar aja gitu. Nah, terus bertahap ke lama-lama saya karena sering belanja dimintain tolong membantu orang lain untuk membangunkan rumah yang ngirit yang gimana, lama-lama ketemu supplier. Di saat ketemu supplier inilah ini hal-hal yang sifatnya soft skill saya kira. Jadi pengetahuan itu terus mau bergaul dengan orang yang itu, jangan sampai nyun sewu ketemu orang yang merasa gagah, sedakep,
atau kita merasa levelnya lebih tinggi, justru bisa jadi saya ketemu sopir itu ngobrol itu akhirnya, Pak saya pengen jualan kayu itu gimana ya? Oh, oke, nanti saya suplai gitu ya. Nah kayak gitu kejadian-kejadiannya itu punya awal-awalnya. Tidak atas niat itu enggak. Bahwa tapi niat orang untuk lebih sejahtera kan iya. Dari kompetensi, tahu teknologi bangunan, tahu teknologi kayu, akhirnya saya beranikan diri untuk awalnya mau jualan. Supplier udah datang, udah bawa barang, kita masih ragu. Ini sekaligus pembelajaran ini. Membuat keputusan bisnis itu nggak gampang. Jadi pada saat supplier udah datang, kita masih bingung. Saya di kantor, wah ini mau dikirimi barang ini piye yo? Anu sido tenan apa ora, iso payu apa ora kayak gitu. Karena kita nggak ada sama sekali dari seorang karyawan, dari seorang sudah posisinya manajer mau jualan kayu gitu. Tapi setelah itu oke lah kita putuskan waktu itu modalnya 900.000 sebetulnya waktu itu. Satu call L300 itu penuh. Akhirnya kita jejer. Dalam waktu 3 hari kok habis. Laku untung. Lah ada lagi yang namanya strategi-strategi. Nah ini banyak hal yang sebenarnya bisa, tadi saya bilang kalau sampai bercabang-cabang. Ini baru titik di permulaan ya. Ini dari permulaan, belum nanti kurang lebih 3 bulan itu saya itu udah bisa merekrut karyawan itu banyak sekali, mau belum gitu rame. Akhirnya cari tanah untuk pengembangan dan seterusnya, akhirnya menjadi toko bangunan yang lain. Eh, tapi proses pembelajarannya dari situ. Setelah itu yang kayu tadi sekarang sudah saya tutup. Sudah saya tutup. Karena apa? Sudah tidak sesuai dengan masa kita sebagai orang yang intelek, yang paham dengan itu, sesuatu yang sudah diambang zaman, masih kita harus mengambil keputusan. Sekarang teknologi yang lebih apa ya, baja ringan, terus genteng metal, nah hal-hal kayak seperti itu. Ya, tadi apa yang mau saya bicarakan itu berarti lebih ke itu ya Pak. Bapak Sutarmin ini memang kekuatannya mungkin lebih dirasa penasaran dan bagaimana rasa tidak puasnya itu selalu gitu loh Pak. Jadi ini kok kayaknya kurang, oh ya sudah cari yang ini ya, cari yang ini, tambah ilmu lagi, dan mungkin itu bisa jadi inspirasi untuk para penonton di rumah ya, bagaimana tadi seperti yang dikatakan ya, jabatan itu tidak akan selamanya juga. Pentingnya passive income juga, di mana itu nanti akan membantu di hari tua seperti itu. Baik, Pak Sutarmin, ini kita akan masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan terakhir pertama yaitu berdasarkan pengalaman berkarir selama ini, apa yang disarankan untuk FMIPA UGM ini, Pak? Jadi saran untuk FMIPA UGM dalam proses belajar mengajar mereka, jika mungkin Pak Sutarmin melihat dari luar, mungkin apa nih Pak yang dibutuhkan mungkin bagi dunia kerja seperti itu. Monggo. Oke, tadi pertanyaan sebelumnya sebetulnya kan saya baru permulaan, tapi nggak apa-apa, nanti lain waktu aja. Tapi sekarang kan akhirnya alhamdulillah membesar kayak gitu dengan berbagai istilahnya, walaupun nggak divisi besar-besar, tapi kan memang unit-unit usahanya ada ini itu termasuk menjadi apa, dianggap kompetensi diatsiri dan sebagainya, karena kita keluar dari perusahaan itu kan membawa hak kekayaan intelektualnya itu ya. Artinya saya sudah nggak dibayar, tapi saya masih keuntungan saya di sini. Oke, untuk saran jadi gini. Terus terang memang saya ada kecanggungan. Saya khawatir kok dikira namanya, loh kita itu MIPA gitu kan, selalu di bawah. Tapi memang kalau saran sebagai alumni, ya, kita tidak boleh juga, mohon maaf dalam taruh ego atau angkuh atau apalah istilahnya. Nah, kita bagaimanapun harapan saya itu MIPA lebih berdaya guna, bisa lebih berkolaborasi. Tetap kembangkan jadi dosen-dosen dengan kepakaran itu tetap. Nah,
Tapi akan lebih baik seandainya paten-patennya, gitu kan. Paten-patennya itu bukan hanya, mohon maaf, sintesis yang sangat lembut-lembut banget, lembuh kanggo apa misalnya. Nah, tapi lebih berdaya guna bagi terutama kebutuhan yang masyarakat Indonesia saat ini. Jadi maksud saya gini, ya seandainya kira-kira MIPA ada, saya nggak tahu sih sekarang kurikulumnya kayak apa nggih, saya nggak tahu sih. Tapi beberapa sudah mulai terbuka, artinya di situ ada pengenalan namanya entrepreneurship lah minimal. Tapi saya pernah diundang memang di namanya waktu itu MIPA Frontier, yang intinya menghadirkan itu. Itu kan lebih ke arah inspirasi, tapi lebih inspirasi kan menggugah untuk supaya, ini hebat, ini enak ini kan gitu. Tapi juga dikasih ilmunya lah, walaupun sangat mendasar. Nggak apa-apa mendasar banget. Tapi yang kedua, pengalaman juga. Kadang mohon maaf nggak tahu untuk ngejar jam mengajar atau apa. Lah kewirausahaan kok diajar orang MIPA yang dasarnya adalah nggak punya bisnis. Menurut saya apakah itu motivasinya gondeli apa itu supaya nggak ada berbagi dengan yang lain, atau memang merasa dirinya hebat tadi. Nah, maksud saya seperti ini lebih tepatnya. Oke, para dosen-dosen yang memang kepakaran dalam bidang ilmu teknologi, ilmu dasar, kalau butuh misalnya entrepreneurship, ya ngundang aja orang yang memang itu dikombinasi aja, dikombinasi misalnya tim teaching misalnya gitu, atau murni yang memang ngundang, ini pakar misalnya pengolahan kulit dalam artian memang wirausahanya kan juga di MIPA. Teknologi cat. Jadi cat itu nggak harus beli. Kalau sekarang misalnya saya punya waktu, saya bisa membuat pabrik cat. Tinggal masalahnya sumber daya hanya saya memang nggak mau membuat pabrik cat bisa, mau buat pabrik apa, udah bisa. Nah, maksudnya kan kalau di kampus diajari mungkin teknologi polimer, mentah menurut saya. Masih dasar memang itu, jadi menjadi dasar untuk itu. Bagaimana analisis. Tapi yang sifatnya ilmu, ya memang MIPA bukan teknik, memang seperti itu. Nah, tapi saya kira itu juga penting karena saya saat ini yang saya geluti, ketika Pak Khairil Anwar menyampaikan, ini singkong itu membuat saus itu dari CMC, karboksimetil selulose, itu membekas terus. Ketika itu diceritakan bahan ini tuh untuk ini untuk ini gitu. Itu membekas menurut saya. Dan itu menjadi motivasi untuk menjadi suka terhadap kimia menurut saya. Tapi kalau utak-utak rumus terus apa ya seneng mau. Mesti kan isinya tantangan kayak mules esok esplong kayak mau nikah sah gitu kan. Tapi kalau setelah ujian dapat. Tapi kalau diceritain dengan contoh-contoh apa itu cerita sukses, saya kira menurut saya kok lebih menarik. Lebih menarik artinya lebih punya warna, nggak harus kurikulum itu tetap itu tetap ya pertahankan bahwa apa itu ilmu untuk ilmunya tetap pertahankan gitu, tapi ya menurut saya akan lebih baik, menurut saya loh, saya takut ini ngomong ini loh dikira setelah jadi itu kok. Nah, ini masukan aja, jangan sampai nyuwun sewu orang MIPA itu hampir semuanya mohon maaf jadi dosen, jadi guru, jadi peneliti saja. Nah, jadi punya warna yang lain-lain juga, bahwa yang jelas bagi saya sih menjadi usahawan jauh lebih menarik daripada menjadi dosen. Menurut saya, uang tiap hari kalau dosen kan alhamdulillah sebulan sekali. Nah, kalau jadi usahawan itu alhamdulillah sehari itu bisa 5 kali. Klunting alhamdulillah. Gitu. Jadi istrinya bisa jadi gemuk itu. Setiap kita punya cerita, dari tingginya harapan sampai pahitnya kenyataan. Tapi kami percaya setiap insan pasti punya cita-cita. Ions Culinary Academy hadir mengubah harapan menjadi kepastian berbekal ilmu kulineri. Dapatkan proses pembelajaran yang sistematis dan inspiratif dengan menggabungkan 20% teori dan 80% praktik olahan menu.
Kuasai fundamental hingga wujudkan profesi impian dengan chef profesional didukung fasilitas dan alat terbaik. Meningkatkan keahlian untuk membangun jiwa entrepreneur, serta dukungan koneksi ke berbagai instansi ternama. Menjadi bagian dari setiap mimpi dan cita-cita yang berharga adalah keharusan dan tujuan dari kami. Ions Culinary Academy. Nurture your talent, advance your skill. Iya Pak Sutarmin, terima kasih. Jadi memang untuk FMIPA UGM sendiri, salah satu mungkin bukti dari apa yang dibicarakan oleh Pak Sutarmin adalah program ini sendiri ya Pak. Ini adalah program dari FMIPA UGM, Alumni Kebanggaan, di mana kami menggali dari berbagai narasumber yang memiliki cita-cita yang inspiratif, yang nantinya akan menginspirasi ya. Bahkan ada yang dari peneliti mungkin, bahkan dari Pak Sutarmin juga, dan mungkin pebisnis yang lain, di mana nanti juga bisa menyadarkan bagi para mahasiswa ya Pak. Jadi akan ada banyak jalur yang bisa ditempuh seperti itu Pak. Baik, kemudian ini pertanyaan terakhir Pak. Jika tadi kita menanyakan saran untuk FMIPA UGM, ini sekarang saya ingin menanyakan mengenai saran untuk mahasiswa nih Pak, yang masih belajar dalam membekali diri dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja. Apa nih Pak saran yang ingin disampaikan untuk mahasiswa FMIPA UGM saat ini? Monggo. Oke. Yang pertama, kalau untuk mahasiswa, sebetulnya untuk siapapun sebetulnya, untuk siapapun, bahwa jadilah orang, ya kalau terbaik itu dalam artian jadilah ketika kita di mana, jadilah optimal di situ. Intinya ingin saya sampaikan di situ. Dan itu yang saya lakukan terus terang. Ketika saya menjadi seorang mahasiswa, memang terus terang saya mencoba untuk menjadi yang optimal. Nah, ketika kita berusaha yang optimal, mungkin akan mendapatkan yang terbaik. Tapi paling tidak menjadi tidak yang terendah ketika jadi mahasiswa. Ketika jadi dosen pun sebenarnya sama. Makanya ini sifatnya sebenarnya general. Nah, ketika Anda sudah memutuskan, nah, ada mungkin yang itu hanya MIPA sebagai batu loncatan, banyak. Tapi yakin itu sebetulnya tadi orang Jerman bilangnya itu adalah Madecer, masa depan Madecer, masa depan cerah. Iya, itu saya setuju. Negara-negara maju itu pasti sangat kuat di MIPA-nya. Dan Indonesia adalah harus mengarah ke sana. Ketika kita berkutat pada maunya, mohon maaf, impor, maunya barang yang sudah jadi, ya kita nggak akan pernah memiliki nilai keunggulan, nggak mau ngolah bahan alam Indonesia. Dan saya sebetulnya kan juga peneliti dan pengabdi. Satu yang saya lakukan adalah rata-rata adalah hilirisasi. Jadi gini, teman-teman mahasiswa, coba buat konsep apa yang ada di lingkungan sekitar Anda, selain Anda kuliah, ini namanya pengembangan berbasis aset. Di desa Anda ada apa, di lingkungan kos Anda ada apa. Misalnya ada singkong. Kalau singkong rata-rata daerah situ kesejahteraannya rendah. Bagaimana singkong itu, misal ini contoh ya, singkong itu bisa jadi apa ya? Wong Indonesia itu negara yang tidak tidak budidaya gandum, tapi kok makan minyak besar sekali melebihi nasi. Di satu sisi yang tumbuh di kita kan jagung, singkong. Kenapa singkong ini tidak diolah bisa setara menjadi apa itu? Tepung tadi, misalnya gitu. Kita punya cabai, bagaimana diambil apa kapsikumnya? Kenapa kita impor dari India? Kan gitu. Yang terjadi kan sebetulnya saat ini seperti itu. Kenapa kita teknologi nggak anu? Misalnya terakhir, misalnya porang. Porang itu kenapa jatuh karena apa? Ya karena yang nerima maunya sana, maunya kan glukomanannya yang diambil. Tapi kan kita nggak pernah bisa ada glukomanan yang nolnya asamnya yang bikin gatal itu. Kenapa nggak misalnya fokus di situ yang lebih aplikatif, maksud saya seperti itu. Itu kalau jadi, itu secara menjadi orang terkenal sekaligus kaya udah. Tinggal sentuhan sedikit, kayanya itu tinggal sentuhan apa ya? Tinggal keputusan bisnis strategi. Jadi buat optimal diri Anda,
Karena apa, nyun sewu, ini penting, nyun sewu, bahwa ketika kita, nah saya juga melalui jalur ini sebetulnya juga melalui jalur karyawan, gitu. Karena saya nggak punya modal. Jadi ketika kita berbuat terbaiknya, artinya apa? Walaupun sekarang nilainya saya dulu berapa atau apa kan nggak pernah dipakai lagi kecuali masuk S2 lagi. Maksudnya gini, gini, nilai itu memang untuk mengantarkan kita pada tahap wawancara. Jadi setelah wawancara itu selesai, yang bermain adalah soft skill, kreativitas kita dan sebagainya. Bahwa kita butuh, artinya apa? Kita jadi mahasiswa juga artinya harus harus optimal dong. Karena apa? Jangan sampai kita sudah terseleksi udah hilang. Dari seleksi awal nilai kita sudah kalah kan gitu kan? Lah, nilainya harus minimal bisa berimbang supaya kita bisa diantarkan ke tahap wawancara dulu. Lah, setelah tahap wawancara kan bukan berbasis nilai. Mungkin, oh ini kok anak ini punya soft skill, oh tanya kasar itu ngapain, kayak gitu. Kok halus loh, kamu kerjaannya ngapa? Oh ternyata cuma mainin game toh, atau apa, kan gitu. Nah, artinya apa? Jadilah yang optimal. Apa yang ada di depan Anda itu geluti, olah secara baik-baiknya. Anda ada kayu, ada areng, jadikan apa? Jadikan grafit, jadikan apa? Anda di depan Anda ada apa? Itu menjadi inspirasi menurut saya. Saya juga seperti itu, bisnis itu juga sama. Apa yang dibutuhkan pada yang itu otomatis. Karena konsep bisnis akalnya hubungannya nanti bisnis ya sesuai hobi dulu, sesuai apa kebutuhan masyarakat, kemudian apa keinginan masyarakat, sampai akhirnya kreativitas kita. Jadi optimalisasikan diri ketika Anda mahasiswa, bersenang-senang boleh, mohon maaf, beraktivitas, tapi jangan lupa Anda mahasiswa, gitu. Seringkali masalahnya gini, seringkali masalahnya terlalu asik di kegiatan, lupa skripsinya sampai DO, kan gitu juga nggak bagus lah, kan gitu kan. Skripsi yang baik kan skripsi yang selesai, jangan sampai ya bagaimanapun di Indonesia itu juga butuh itu. Anak saya yang mau ke Jerman juga kemarin tabrakan antara kursus bahasa Jerman sama skripsinya, saya suruh menyelesaikan skripsinya dulu. Kalau bisa dua-duanya ternyata mungkin kayaknya berat, ya udah milih salah satu, wong tinggal satu tahap, setelah itu next step kan sudah punya bekal kompetensi itu. Jadi optimalkan diri Anda. Saya yakin kalau masalah kurikulum itu sudah disetting yang terbaik untuk mahasiswa, kan mungkin nggak bisa mengubah kurikulum saat dia belajarnya untuk memberikan masukan next ya mungkin bisa. Nah, saya kira itu kalau yang mungkin banyak hal yang bisa saya sampaikan sebetulnya, tapi kan dengan waktu yang terbatas, mungkin ada butuh ngobrol-ngobrol. Kalau saya hanya bisa menyampaikan pada kelas-kelas bawah, tapi saya bangga itu adalah dari saya. Maksudnya gini, saya mampu punya karyawan walaupun tidak harus ada manajer, nggak ada apa-apa, tapi kontribusinya jelas. Saya lebih bangga menjadi usahawan daripada menjadi manajer yang itu juga perusahaan orang lain kan ternyata kita juga kerja. Kan gitu. Ternyata kita juga. Itu nggak apa-apa Anda mengangkat karir di situ, saya juga ngalami kok. Itu prosesnya orang kan berbeda-beda. Ada yang lulusnya cepat nanti cari kerjaannya lama, jadi orang sukses lama ada. Ada yang lulusannya lambat ternyata dia kan juga ada. Hadapi yang ada di depan, tapi jangan sampai berhenti juga. Jangan berhenti. Jalan terus, jalani optimalkan yang ada di situ. Ya di situ di depannya ada nasi, ya terserah nasi itu mau dimakan nasi putih, dijadikan nasi goreng, nasi aking, atau nasi yang dilumuri dengan minyak rumput yang yang Jepang atau apa, jadi makanan Jepang yang rada mentah-mentah itu apa kan itu sushi atau apa, kan banyak sekali ternyata, ya enggak? Bisa sekali padahal itu juga itu. Nah, tapi itu juga untuk bisa seperti itu kan didukung oleh literasi yang kuat. Ya. Kalau Anda juga tidak punya literasi, hanya mohon maaf di waktu luang mohon maaf kalau hanya ngegame atau apa. Kalau saya dulu kan main kartu tapi ya masih itu. Monggo itu ya kita tetap senang sebagai orang, tetap senang sebagai mahasiswa, tapi fokusnya Anda mahasiswa sekarang ya belajar.
karena menurut saya masa depan Anda di Indonesia Emas nanti kan di tangan mereka semua. Ya, terima kasih. Baik, ya sangat luar biasa sekali Pak Sutarmin, ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi para penonton di rumah, terutama mahasiswa. Tadi banyak sekali ilmu yang sudah dibicarakan pada interview ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sutarmin atas waktunya dan kebijaksanaannya yang sudah disebarkan melalui interview ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, Pak Sutarmin. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu. Baik, jika begitu selesai sudah wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Bambang G. Ersadono. Tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Jangan lupa like dan subscribe. Success begins with the small things. Real equivalent to English. Excellent in service and education, ready to assist students from the initial stage to more effectively achieve their learning goals. Start your learning journey with international standards and native English-speaking teachers. We ensure students using the latest curriculum aligned with CEFR International Standard. Experience a new way to learn English that unlocks students' critical thinking and communication skills. Maximize their potential with official tests from IELTS, TOEIC, TOEFL IBT, and TOEFL ITP to seize every opportunity and compete globally. Real equivalent to English. Spirit to speak and be heard by the world. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat